di berita-berita TV atau di surat kabar, kemudian membaca di surat kabar beberapa kejadian angin puting beliung atau angin kencang, yang mana seperti yang terakhir kita dengar di Surabaya, kemudian sebelumnya ada di Lumajang dan di tempat-tempat yang lain. Kalau kita perhatikan, frekuensinya makin meningkat dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Juga Bapak Ibu tentunya sekarang sudah tidak mendengar lagi apa yang namanya suara garempung, suara gamping, menandai dari musim kemarau masuk ke musim hujan. Dan juga tentunya Bapak Ibu sudah tidak melihat gempa besar. Itu ada isu akan terjadi gempa besar lagi. Itu bohong, karena memang gempa bumi belum bisa diprediksi. Lanjut. Apa yang harus dilaksanakan atau dilakukan sebelum, saat, dan sudah gempa bumi? Lanjut. Tentunya sebelumnya kita harus memahami gempa bumi dan akibatnya. Jadi gempa bumi itu apa, akibatnya bagaimana. Terus kemudian mengenali lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Seperti meja yang kuat, kemudian pintu itu letaknya di mana. Begitu nanti terjadi gempa bumi, kita bisa memanfaatkan kondisi lingkungan seperti itu. Kondisi Gunung Kelut saat ini. Di depan disampaikan oleh yang terhormat Bapak dari BMKG Karangkates. Itu yang disampaikan Bapak dari BMKG tadi adalah biang keroknya bencana. Kenapa saya bilang seperti itu? Dari aktivitas yang disampaikan tadi, itu akan timbul bencana di permukaan. Dari proses pertumbuhannya sendiri itu sudah menimbulkan gempa yang tadi disampaikan namanya gempa tektonik. Itu kalau intensitasnya besar mengakibatkan bencana gempa. Kalau itu terjadi di tengah laut bisa menimbulkan tsunami, itu juga bencana. Setelah terjadi pelipatan permukaan bumi, itu juga menjadi bencana yang mengakibatkan tanah longsor dan banjir karena permukaan paling penduduk tidak karu-karuan. Setelah itu dari gesekannya sendiri timbul yang namanya energi panas yang mengakibatkan terjadinya fluida atau batu yang mencair pada kekuatan tertentu, akhirnya mendorong ke permukaan yang menjadi udun-udun gunung api. Lain hidup terjadi bencana. Nah, kami minta informasi, yaitu yang pertama, selama ini yang kita lihat untuk gunung itu yang kita istilahnya yang terukur yang di atas itu. Sebenarnya untuk kedalaman itu sendiri itu istilahnya untuk material yang di atas membentuk seperti pipa baru, di bawahnya itu juga tidak bisa terukur gitu. Itu mungkin yang pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, ini melihat dari siklusnya untuk Gunung Kelut. Kalau sekarang mungkin dari 2007 sekarang sudah 5 tahun gitu. Sementara yang tahun 90 kemudian berjalan lagi itu sekitar 7 tahun. Mungkin dari yang Bapak amati sampai saat ini, mungkin bisa istilahnya apakah juga untuk istilahnya periode itu bisa dipastikan atau tidak gitu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Masnya dari Rapi wilayah 04 Blitar, insya Allah terukur mas. Yang ada di atas permukaan atau dari dasar kawah yang dulu sampai dengan puncaknya, material itu tingginya 250 meter
sekitar 496 meter, kurang lebih setengah kilo, dengan volume kurang lebih sekitar 35 jutaan, kurang lebihnya segitu. Kalau ukur sak cuwil rasanya ya tidak mungkin, dengan perhitungan kasar kira-kira seperti itu. Nah, kalau mengukur ke dalam, material tersebut berangkat dari kedalaman kurang lebih sekitar 4 km, 3 sampai dengan 4 km. Di tempat rest areanya itu kurang lebih sekitar 700 meter dari permukaan. Artinya sampai hari ini Tengah, Udanawu dan Wonosati. Jadi untuk wilayah hukum Polres Kota, wilayah barat ditambah 6. Jadi untuk rekan-rekan dari Polres nanti untuk pembinaan termasuk patrolinya ditambah 6 polsek. Sebetulnya 3 polsek ada sudah cukup karena kejaksaan. Pak ya, berkehendak atas kemauan sendiri. Misalnya di lingkungan kita ada pos kampling, itu kan termasuk juga PAM Swakarsa, kan berdiri dari diri kita ya, untuk warga mandiri untuk menjaga keamanan lingkungan. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang pertama, upaya penangkalan atau preemptif gangguan Kamtibmas. Program perpolisian masyarakat dan Sispam Swakarsa meliputi upaya meminimumkan gangguan Kamtibmas atau kriminalitas. Jadi sebelum ada gangguan kriminalitas itu harus diadakan upaya penangkalan dulu, Pak. Ini nama saya sebenarnya dengan Kolonel Tempat tanggal lahir Tulungagung, Jawa Islam dan Usaha Akhir 94, istri baru 1. Ada sedikit prolog yang perlu saya sampaikan bahwa alam adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan. Kadang-kadang bersahabat, kadang-kadang dari panitia saya menyampaikan tanggap darurat penanggulangan bencana alam. Definisi dari bencana dapat kita ambil. Yang pertama adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh alam atau oleh ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa, harta benda, atau kerusakan lingkungan. Dan menurut Undang-Undang Nomor 24 2007, bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian yang disebabkan oleh alam. Sama. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah perbuatan manusia. Kadang-kadang juga bertanya, kenapa perbuatan manusia dapat mengakibatkan bencana alam? Kalau menurut cerita itu terjadinya bencana banjir, kemudian global warming itu adalah ulah dari manusia. Karena di dalam Al-Quran, di dalam kitab manapun tidak ada global warming itu. Kalau yang menemukan nanti silakan dulu bertanya di akhir. Jadi penggundulan hutan, kemudian kerusakan ozon, efek rumah kaca, di situ letaknya ulah manusia. Lanjut. Lalu kemitraan atau partner publik serta swasta. Dorong semangat gotong royong, tiap kawan, kedermawanan, ciptakan perdamaian dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Ini tujuan penanggulangan bencana. Untuk pemahaman singkat atau pengertian saja untuk organisasi, ini ada tanggap darurat atau penyelamatan, rekonstruksi, rehabilitasi, mitigasi, siap-siagaan bencana. Kalau pada saat kita belum terjadi bencana, kita di sini mitigasi dan kesiapsiagaan. Sehingga pada saat terjadi bencana kita sudah siap dan langkah berikutnya. Dan ini yang dilatihkan ini adalah kesiapan menghadapi bencana sampai dengan saat rekonstruksi. Bagaimana secara institusi, kemudian secara kelembagaan melaksanakan koordinasi
sehingga tidak terjadi seperti beberapa bencana-bencana yang ada tempat yang tidak dapat bantuan. Akhirnya mereka membentuk sendiri bentuk bantuan yang diterapi. Inilah siklus manajemen penanggulangan bencana. Jadi kita berbuka seperti ini. Manakala tidak terjadi bencana yang sudah terlatih, ya syukur, lebih bagus daripada terjadi bencana yang kita belum punya badan atau tidak terlatih, tambah bingung.